Tertimpa reruntuhan rumah akibat angin puting beliung, seorang ibu di Toba meninggal dunia. Pelayanan Samsat Pematang Siantar di tengah pandemi taati protokol kesehatan COVID-19. Ribuan warga dari berbagai kalangan menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Langkat. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Agustan, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Pemirsa, 3 kecamatan di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, yakni Kecamatan Baligi, Kecamatan Sigumpar, dan Kecamatan Siantar Narumonda, diterjang hujan deras dan angin puting beliung pada Rabu sekitar pukul 6 sore. 3 kecamatan di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, yakni Kecamatan Baligi, Kecamatan Sigumpar, dan Kecamatan Siantar Narumonda, diterjang hujan deras dan angin puting beliung pada Rabu sekitar pukul 6 sore. Bencana ini mengakibatkan seorang ibu berinisial ED berusia 50 tahun, warga desa Nauli, Kecamatan Sigumpar meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan material bangunan. Puluhan batang pohon juga tumbang hingga menutup akses jalan desa. Selain itu, sedikitnya 60 rumah warga mengalami kerusakan. Selain rumah warga, sedikitnya 10 tiang listrik juga tumbang, serta lahan pertanian sawah milik para petani mengalami kerusakan. Di Sigumpar, Desa Nauli, akibat angin kencang merubuhkan batu bata bangunan yang belum selesai sehingga mengakibatkan seorang ibu inisial ED berpenjahitan meninggal di tempat. Boleh dijelaskan Pak jumlah rumah secara keseluruhan yang terkena, kira-kira data sejauh ini ada berapa? Kalau kami lihat sepanjang jalan Sigumpar menuju Porsea ini dan di dalam-dalamnya ditambah beberapa tempat di Baligi dan di Siantar Narumonda, kurang lebih sekitar 60-an. 60 rumah. 60 rumah. Hingga Kamis siang, puluhan personel dari BPBD masih melakukan pembersihan material kayu akibat pohon tumbang. Petugas dari PLN juga memperbaiki jaringan listrik yang rusak. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Eva Rena TV. Setelah divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan atas pembunuhan Hakim Jamaluddin Zuraida Hanum, sesalkan putusan hakim atas hukuman mati kepadanya. Dirinya akan melakukan banding terhadap vonis hukuman mati tersebut. Zuraida Hanum yang merupakan tersangka pembunuhan terhadap suaminya sendiri yakni Hakim Jamaluddin saat ini mendekam di rumah tahanan perempuan kelas 2A Tanjung Gusta, Medan. Dalam sidang daring dengan agenda putusan dalam kasus pembunuhan tersebut, hakim memvonis dirinya dengan hukuman mati. Zuraida menilai majelis hakim tidak adil dengan tidak mempertimbangkan perbuatan almarhum Hakim Jamaluddin semasa masih menjadi suaminya. Sementara itu, pasca putusan hukuman mati yang diperolehnya, Zuraida berencana akan melakukan banding hingga ke Mahkamah Agung agar dapat meringankan hukumannya. Cukup kecewa saya dengan putusan ini. Mereka lebih melihat ke jabatan dia tanpa mempertimbangkan naluri saya sebagai seorang perempuan. Yang padahal mereka juga terlahir dari rahim perempuan, tapi mereka tidak bisa sedikit aja punya hati nurani. Seolah saya paling bersalah di sini, tanpa sebab apapun saya berbuat seperti ini, seolah seperti ini. Padahal udah cukup sakit saya dibikinnya. Polisi sudah memanggil beberapa perempuan-perempuannya itu. Memang untuk di persidangan nggak ada orang itu, nggak ada yang mau. Tapi polisi tahu nama-nama mereka yang sudah dipanggil itu, perempuan-perempuan yang dia pakai, yang dia belikan mobil, yang dia biayai, yang dia sering transfer uang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Hari ulang tahun Bayangkara ke-74 tahun ini yang digelar di Polres Simalungun, Sumatera Utara berlangsung dengan hikmat. Acara Bayangkara ke-74 tahun ini diadakan secara serentak seluruh Indonesia melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo di Jakarta. Selanjutnya acara perayaan ulang tahun dilanjutkan di wilayah masing-masing. Perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-74 tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana sebelumnya berbagai kegiatan menyambut hari ulang tahun Bayangkara diadakan. Namun kali ini hari ulang tahun Bayangkara digelar seadanya. Perayaan ulang tahun Bayangkara dihadiri oleh Bupati Simalungun JR Saragi, Ketua DPRD Simalungun, dan Rem 022 PT, dan Dim 0207 Simalungun beserta tamu undangan lainnya. Acara yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam ini diisi dengan acara pemotongan kue dan nasi tumpeng, penyerahan tanda kehormatan kepada anggota kepolisian, dan pemberian SIM gratis kepada seorang warga yang berulang tahun bertepatan dengan HUT Bayangkara tahun ini. Perayaan ulang tahun Bayangkara ke-74 Polres Simalungun menerapkan standar protokol kesehatan seperti memakai masker untuk seluruh peserta acara dan wajib mencuci tangan di depan gedung aula serta menerapkan social distance dalam ruangan. Daniel Agustran dengan Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini malam masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Di tengah pandemi COVID-19, pelayanan bagi masyarakat di instansi pemerintah wajib memberlakukan protokol kesehatan, termasuk salah satunya pelayanan yang ada di Samsat Pematang Siantar, Sumatera Utara. Di tengah pandemi COVID-19, petugas Samsat Pematang Siantar memberlakukan protokol kesehatan bagi masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan. Sebelum masuk, warga diperiksa terlebih dahulu suhu tubuhnya dan diwajibkan menggunakan masker serta mencuci tangan di fasilitas yang telah disediakan. Selain mengatur jarak pada kursi antrian, jumlah warga yang akan masuk ke dalam ruangan juga dibatasi untuk menghindari kerumunan masyarakat. Dalam kesempatan ini, Kepala UPTD Samsat Pematang Siantar Fuad Gazali Damanik juga menyampaikan, selain pelayanan yang disediakan di kantor Samsat, pihaknya juga menyediakan fasilitas lain untuk masyarakat, seperti menghadirkan beberapa unit gerai Samsat di Siantar Simalungun, Samsat keliling, hingga sistem pembayaran online. Kalau untuk Samsat Siantar, kami juga menginformasikan ulang kepada masyarakat bahwa kami telah hadir kembali. Ya. Kami telah hadir kembali di Gerai Tanah Jawa, di Gerai Pematang Raya, di depan kantor Bupati Simalungun, Ya. dan kami juga ada hadir di Parapat, itu Gerai Danau Toba, dalam rangka suksesi Geopark Toba. Kami juga ada layanan di sana. Kami juga ada Samsat keliling yang memang itu juga menjangkau wilayah di Kabupaten Simalungun. Ya. Dan ada pelaksanaan Samsat Samintan Sabtu Minggu Paten yang memang kita agendakan itu di wilayah Kota Siantar. Itu malam Minggu dan ada Sabtu pagi. Selaku Kepala UPTD Samsat Pematang Siantar, beliau juga menghimbau masyarakat untuk taat membayar pajak guna membangun Sumatera Utara yang lebih bermartabat. Menghimbau masyarakat untuk bersama kita melakukan pembayaran pajak. Hari ini kami sampaikan semua pusat layanan kami telah kami buka. Semua kemudahan telah kami juga sajikan. Mari bersama
kita sadar membayar pajak. Dengan membayar pajak, mari kita bangun Sumatera Utara yang bermartabat. Irwan Saragih dan Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Lagi mesum dengan wanita selingkuhannya, oknum ASN digerebek istrinya. Menurut informasi, sang istri kerap menerima video mesum yang dikirim oleh wanita simpanan suaminya sendiri. Keributan terjadi saat istri oknum ASN inisial NI menggerebek salah satu kamar hotel di Medan, Sumatera Utara, di mana suaminya MY sedang mesum dengan wanita selingkuhannya inisial JDH. Wanita yang telah melahirkan 3 orang anak hasil perkawinan dengan suaminya itu langsung menghajar selingkuhan suaminya. Keributan terhenti setelah pihak keluarga berusaha menenangkan amarah NI. NI mengaku sudah 9 hari pisah ranjang dengan suaminya. NI juga mendapatkan video mesum keduanya dari wanita yang menjadi selingkuhan suaminya. Mencari siapa tadi, Pak? Cari suami saya, Bang. Selama ini pulang nggak suaminya? Pulang, cuman sudah berkali-kali berselingkuh, ketahuan selingkuh sama saya. Dia selingkuh sama wanita yang bernama Jessica Octaviani Hareva, tinggalnya di Tanjung Merawa, kerjanya di Indomaret. Saya sudah berapa kali mengetahuinya dan memaafkannya, sudah berkali-kali saya maafkan. Bahkan terkadang suami saya marah kembali sama saya gitu. Jadi ini yang terakhir kali saya nggak memaafkan lagi karena tanggal 27 hari Sabtu bulan 6 saya jumpa sama wanita itu dan wanita itu memberikan video mesum mereka dan menyuruh ya udah supaya saya berpisah sama suami saya. Kasus perselingkuhan tersebut kini sudah dilaporkan NI ke Polda Sumut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, KM Cakar kapasitas ratusan ton tujuan Malaysia tenggelam di Selat Malaka, Pulau Jemur. 9 awak kapal berhasil diselamatkan oleh nelayan. Inilah detik-detik kapal Camar 1 GT151. Kapasitas ratusan ton tujuan Malaysia saat tenggelam di Selat Malaka, Pulau Jemur. 9 awak kapal selamat setelah berhasil dievakuasi oleh nelayan sekitar lokasi kapal tenggelam. Ombak setinggi 2 meter menerjang lambung kapal hingga air masuk ke dalam dan langsung menenggelamkan kapal secara perlahan. Alhamdulillah waktu kejadian kapal tenggelam, kami minta bantuan sama kapal nelayan. Terus? Setelah itu mereka datang menyelamatkan kami, rapat ke kami pun menyeberang ke kapal nelayan itu. Maka dibawa kami dari posisi kapal yang karam itu kan. Oke, dalam kapal itu ada berapa orang semuanya, Bang? Ada 9 orang, alhamdulillah dalam keadaan selamat semua. Kapalnya membawa sembako dari Tanjung Balai ke Malaysia. Dengan jumlah ABK ada 9 orang. Alhamdulillah selamat 9 orang ABK-nya. Pak, bisa diceritakan puncak kapal tenggelam ini apa, Pak? Ini faktor cuaca, itu keterangan dari ABK, cuaca angin kencang dengan ombak dikurang 2 meter menghantam sisi lambung kiri kapal yang menyebabkan air masuk ke dalam kapal. Tidak ada korban jiwa dan terluka dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini malam masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ribuan warga yang berasal dari berbagai ormas Islam
bersama MUI Kabupaten Langkat menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Langkat menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kedatangan ribuan warga ini untuk menyampaikan pernyataan sikap menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang akan dibahas anggota DPR RI. Pernyataan sikap ini dipimpin langsung oleh Ketua MUI Kabupaten Langkat, Ahmad Mahfuz, bersama pimpinan ormas Islam seperti Ketua NU, Ketua Al-Wasliyah, Ketua FPI, Ketua BKPRMI, Ketua DMI, dan lainnya. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menolak RUU HIP untuk dibahas dan ditetapkan menjadi undang-undang, serta juga meminta kepada DPR RI untuk menghapus RUU HIP maupun RUU lainnya yang sejenis atau yang mengandung paham komunis, Leninisme dan sosial Marxisme dari daftar prolegnas DPR RI. Ahmad Mahfuz yang membacakan pernyataan sikap juga meminta Kapolri dapat mengusut secara hukum inisiator dan konseptor RUU HIP tersebut. Selain itu, pada pernyataan sikapnya mereka meminta pemerintah Kabupaten Langkat untuk dapat membangun monumen sejarah di tempat pembantaian pahlawan nasional Tengku Amir Hamzah dan 26 lainnya di Desa Kuala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat untuk mengingat sejarah kekejaman komunis atau PKI. Aksi warga ini dijaga ketat puluhan aparat polisi yang dipimpin langsung Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulinga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kasus positif COVID-19 di Batubara, Sumatera Utara bertambah 4 kasus dalam waktu 2 hari. Penambahan kasus positif COVID-19 tersebut menjadikan Batubara masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Adanya penambahan 4 kasus positif COVID-19 dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Batubara, Wahid Kusyairi. Menurut Wahid, saat ini di Batubara sudah ada total 9 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab PCR. 4 kasus terakhir adalah sepasang suami istri dan seorang ibu serta seorang anaknya. Keempatnya merupakan warga Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Batubara, dan saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Wahid mengatakan telah terjadi transmisi lokal penyebaran COVID-19 di Batubara, sebab sudah ditemukan 6 kasus positif COVID-19 yang melibatkan keluarga dekat. Untuk mengantisipasi penularan COVID-19, Dinas Kesehatan Batubara telah melakukan tracing dan rapid test kepada orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19 tersebut. Meningkatnya kasus di Kabupaten Batubara dan dengan jumlah kasus yang 9 kasus ini menempatkan Batubara ini sebagai zona merah, sudah zona merah. Nah, dengan adanya kasus ini tadi sudah jelas bahwa telah terjadi, sudah proses transmisi lokal sudah terjadi di Kabupaten Batubara. Ini kita temui antara kasus anak dan ibu, kemudian menular kepada tetangga dekatnya atau kontak erat dekatnya. Jadi walaupun awalnya adalah case import, tetapi sudah masuk ke Batubara dan menularkan kepada keluarga terdekat daripada penular sebelumnya. Wahid juga mengimbau agar warga mewaspadai penyebaran COVID-19 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 seperti tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.